Baiklah, selamat siang buat kita semuanya. Siang. Dosen. Di sini saya ingin memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh pendekatan scientific learning terhadap hasil belajar siswa pada subtema manfaat energi di kelas 4 SD Taman Siswa Pematang Siantar. Baiklah, yang pertama itu latar belakang masalah. Berdasarkan dari hasil observasi, diperoleh permasalahan yang dapat diidentifikasikan kegiatan pembelajaran yang berlangsung khususnya pada tema 2. Yang pertama itu pemahaman siswa dalam belajar masih rendah. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam bertanya, dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Yang ketiga, ada beberapa siswa yang masih asik dengan sendiri pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian siswa dalam belajar masih monoton dan hasil belajar siswa juga masih di bawah standar atau KKM. Maka dari situ, penulis tertarik mengangkat judul penelitian pengaruh pendekatan scientific learning terhadap hasil belajar siswa pada subtema manfaat energi di kelas 4 SD Taman Siswa Pematang Siantar. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat pemahaman siswa masih kurang maksimal. Lanjut. Selanjutnya itu batasan masalah. Langsung tak ke rumusan masalah. Tadi sudah kamu sampaikan. Oke. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, apakah pendekatan scientific learning dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 1-3 manfaat energi di kelas 4 SD Taman Siswa Pematang Siantar. Ini kau perbaiki dulu. Apakah ada pengaruh? Kan kita udah belajar kan berapa kali ke absen? 3 kali. Nah itulah pantaslah. Jadi harusnya pertanyaannya apa? Apakah ada pengaruh? Pengaruh apa? Apakah ada pengaruh pendekatan? Iya, terhadap hasil belajar. Bukan kayak gini caranya merumuskan masalahnya. Baik ya. Tujuan penelitian. Tujuan. Sekali lagi. Rumusan masalahnya itu berdasarkan latar belakang di atas. Apakah pendekatan scientific learning dapat meningkatkan hasil pembelajaran mahasiswa? Pembelajaran siswa. Apakah ada pengaruh? Rumusan masalahnya itu, apakah ada pengaruh pendekatan scientific learning terhadap hasil belajar siswa? Selanjutnya itu tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kegunaan pendekatan scientific learning. Untuk mengetahui hasil belajar. Untuk mengetahui apa? Ada yang balik aja lo Wawan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh oleh tugas Adanya tujuan penelitian ini yaitu ada tidaknya pengaruh pendekatan scientific learning terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk menambah dan memperkaya keilmuan dalam hal kecerdasan keterampilan terhadap hasil belajar pada tema 2 subtema 2 manfaat energi. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa. Manfaat Langsung aja ke metode penelitian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah true experimental atau yang eksperimen yang betul-betul dengan pendekatan kuantitatif. Adapun alasan peneliti menggunakan metode kuantitatif karena sejalan dengan tujuan penelitian ini yang ingin menggambarkan situasi variabel yang ingin ditetapkan, yaitu menggunakan apakah ada pengaruh pendekatan scientific learning terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu selanjutnya itu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Taman Siswa Pematang Siantar. Adapun alasan peneliti memilih karena berawal dari studi pendahuluan. Peneliti menemukan permasalahan mengenai hasil belajar yang kurang optimal
serta daerah penelitian tidak membutuhkan waktu lama dikarenakan sekolah tidak jauh dari pinggir jalan. Yang selanjutnya itu populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Taman Siswa Pematang Siantar. Selanjutnya sampel penelitian. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah kelas 4 SD Taman Siswa Pematang Siantar dengan jumlah 41 siswa. Variabel selanjutnya itu variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pendekatan saintifik, dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa kelas 4 SD Taman Siswa Pematang Siantar. Selanjutnya yaitu instrumen tes. Untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa pada tema 2 selalu berhemat energi subtema 2, maka instrumen yang dipakai adalah tes pilihan berganda dengan 4 pilihan jawaban, di mana setiap jawaban yang diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi 0. Sebelum tes diberikan kepada sampel penelitian, maka tes uji dicobakan terlebih dahulu pada siswa yang lain untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes. Kenapa kau nggak bisa bilang?